Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ratih Armila Minta Putri, NPM 19310037, kelas workshop 4A, program studi pendidikan matematika dari Universitas PGRI Semarang. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran virtual dengan mengangkat materi transformasi geometri dengan subbab rotasi. Penasaran kan media pembelajaran kayak gimana? Yuk simak video berikutnya. Transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. Yang dimaksud perpindahan dalam transformasi geometri adalah posisi dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain yaitu X aksen, Y aksen. Kita dapat perhatikan gambar berikut. Ada segitiga PHR dengan rotasi P menjadi P aksen, Q menjadi V aksen, dan R menjadi R aksen. Dan segitiga selanjutnya yang kanan yaitu A, B, C, A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, dan C menjadi C aksen. Transformasi geometri dibagi menjadi 4. Yang pertama translasi atau perpindahan, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau penskalaan. Keempat jenis tersebut kita dapat melihat contoh visualnya pada gambar berikut. Langsung saja kita ke topik utamanya yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dari sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila ada perputaran rotasi, maka pada sebuah benda searah jarum jam, maka sudut yang ditentukan adalah minus alfa. Dari hasil rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Perhatikan perubahan dengan pusat 0,0 pada gambar di samping. Terlihat bahwa ada perpindahan bengu segitiga karena diputarkan dengan sudut 135 derajat akan menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kipas angin, roda sepeda, jarum jam, dan masih banyak lagi. Nah, berikut adalah rumus-rumus yang biasanya dihafal oleh siswa. Sangat rumit, bukan? Nah, maka dari itu, saya membuat media pembelajaran menggunakan media pembelajaran virtual yaitu aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan permasalahan siswa tanpa menghafalkan rumus. Permasalahan siswa yaitu yang pertama, siswa tidak memahami konsep rumus rotasi, dan yang kedua, siswa sulit menentukan aturan rotasi karena cenderung menghafal. Tujuan alat peraga atau media pembelajaran yang saya buat yaitu yang pertama, membantu siswa untuk menentukan titik jika sudah dirotasikan dengan sudut tertentu tanpa menghafalkan rumusnya. Dan yang kedua, ketika siswa lupa rumus rotasi untuk menyelesaikan masalahnya, cukup mengulangi langkah-langkah dalam simulasi alat peraga. Untuk contoh yang pertama, kita menggunakan titik dulu ya. Lalu kita klik poin di sembarang titik. Di sana kita akan membuat titik 4,2 menjadi titik A. Lalu kita klik slider. Lalu kita klik untuk tempat slider tadi di titik yang kita inginkan. Lalu kita ganti dengan angle, dan di situ ada minimum 0 derajat, maksimum 360 derajat, dan alpha yaitu 45 derajat. Kita klik OK.
lalu slidernya akan muncul. Nah, setelah itu kita isi inputnya dengan rotate dalam kurung A capital atau poin yang tadi kita buat, lalu kita cari alpha, lalu kita klik alpha, terus lalu kita enter, akan keluar A aksennya. Kalau kita geser slidernya, maka bayangan titik A tadi akan bergerak sesuai dengan alpha yang kita inginkan. Kalau kita mau menganimasi untuk berputar 380 derajat, kita bisa klik kanan slider yang tadi, lalu kita pencet animasi. Lalu kalau kita mau memberhentikan slidernya, kita juga klik animasi. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita mau membuat segitiga dengan titik A 2,1, titik B 5,2, dan titik C 3,4. Lalu kita klik polygon, lalu kita hubungkan titik A ke B, B ke C, dan C ke A. Itu sudah ada A kecil, B kecil, dan C kecil. Lalu kita klik poin untuk menentukan titik pusatnya, kita pilih 0,0. Kita bisa rename atau mengganti nama poinnya menjadi O. Lalu kita klik OK dan kita klik slider, kita pilih tempat yang kita inginkan, lalu kita klik angle seperti yang tadi, minimal 0 derajat, maksimal 360 derajat, dan alpha. Lalu kita klik OK dan kita ketik di input rotate dalam kurung, kita ketik T1 karena poligonnya itu T1, lalu kita klik alpha, lalu koma lagi, kita klik titik pusatnya yaitu O, lalu kita enter, maka akan menghasilkan bayangan segitiga tersebut. A kecil aksen, B kecil aksen, dan C kecil aksen. Seperti inilah kalau kita menggeserkan slidernya. Misal ini kita pilih 180 derajat, akan seperti ini. Jika kita ingin membuat segitiganya bergerak, kita klik slider, lalu klik animation seperti yang tadi. Lalu kalau kita ingin melihat titik mana saja yang dilalui oleh bayangan segitiga tersebut, kita klik show trace pada segitiganya, lalu kita klik slider, lalu klik animation, maka gambar tersebut akan bergerak dan meninggalkan bekas titik-titik mana saja yang dilalui oleh segitiga tersebut. Lalu contoh selanjutnya kita akan membuat garis. Kita klik poin, lalu kita klik 2 poin, yaitu A 3,4 dan B 4,1. Lalu kita klik segmen, lalu kita hubungkan A dan B, akan menghasilkan F, dan kita klik slider, kita klik angle sama alpha sama dengan 45 derajat, lalu kita membuat titik pusat dengan poin, lalu kita tempatkan di 0,0 dan kita rename titiknya menjadi O, lalu kita input rotate dalam kurung F karena F sama dengan segmen A, B, koma, lalu kita masukkan alpha, maka bayangan garis tersebut akan terlihat. Nah, ini jika kita akan menganimasinya menjadi 360 derajat. Mudah bukan? Nah, sekian penjelasan dari saya untuk media pembelajaran virtual menggunakan GeoGebra. Nah, kalau kalian mau berlatih menggunakan
aplikasi ini saya sediakan soal latihannya di link description box ya. Silakan diunduh dan silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.